Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Apa kabar sahabat tani sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya walaupun udah sore ya. Senang sekali saya Kori dapat menemani Anda ya tentunya dalam acara Ayo Bertani ya. Seperti biasa setiap minggunya kita tidak bosan-bosannya menghadirkan informasi seputar dunia pertanian dan juga peternakan. Khusus untuk minggu ini kita bahas tentang di dunia pertanian dulu ya pemirsa ya. Baik, dan sore hari ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya. Kita akan membahas tentang pengembangan budidaya tanaman aren. Nah, untuk tanaman aren mungkin masyarakat sudah sangat familiar ya dengan tanaman aren ini. Untuk di Sumatera Utara juga banyak tanaman aren kita jumpai. Namun apakah Anda tahu pemirsa seperti apa pembudidayaannya, manfaatnya seperti itu ya. Karena memang untuk tanaman aren ini dapat dimanfaatkan dari seluruh sisinya begitu ya. Dari akarnya, batangnya, buahnya, wah luar biasa. Nanti akan kita bahas lebih detailnya lagi bersama dengan narasumber yang kami hadirkan tentunya sangat kompeten untuk membahas tema kita sore hari ini. Saya perkenalkan ada Bang Ilham Saputra di sini sebagai pembudidaya tanaman aren. Selamat sore Bang Ilham, apa kabar Bang? Iya, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang, terima Alhamdulillah kasih. semangat, tetap semangat. Semangat dong. Luar biasa, hari ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman aren. Dan saya juga mengundang Anda ya pemirsa di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, boleh menghubungi di 0811 6100 386. Mana tahu ada yang ingin ditanyakan atau Anda juga di luar sana sebagai petani aren ataupun pembudidaya tanaman aren, ada yang ditanyakan boleh bergabung bersama kami ya. Baik, sebelum kita bahas tentang arennya, kita bahas narasumbernya dulu ya pemirsa ya. Kita pengen tahu juga nih Bang Ilham ini sebenarnya kegiatannya seperti apa sehari-hari Bang Ilham? Oke, terima kasih Mbak. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ilham ya. Saya basic memang di konsultan budidaya tanaman aren. Kita dari perusahaan dari PT Sultan Aren yang sudah kita bangun, PT Sultan Aren Indonesia. Jadi kita di sini khusus ya dari hilir ke hulu tentang pengembangan budidaya tanaman aren. Jadi kita menerima konsultan untuk membangun kebun induk, kebun produksi untuk tanaman aren khususnya. Jadi dari hilir ke hulu kita sudah mulai melakukan riset di beberapa jarak tanam untuk unsur tanah, kita sudah melakukan itu supaya nanti hasilnya bagus, produksinya maksimal. Jadi petani itu sejahtera ya untuk mau budidaya arennya ini. Jadi budidaya aren ini ya sebenarnya tanaman khas Indonesia yang harus kita pertahankan, dan ini ciri khas aren tanaman Indonesia yang benar-benar sangat super produktif. Super produktif. Ya, jadi produktifnya tiap hari luar biasa di aren ini. Tiap hari panen, tiap hari produksi, dan itu dijuluki sebagai pohon ATM karena dia bisa mengeluarkan uang setiap hari, bisa mengeluarkan produksi. Ya, jadi pohon yang super produktif yang bisa mengeluarkan air nirahnya, kalau kita yang tahu ya, pohon aren itu nira, kolang-kaling, tapi yang paling tinggi nilai ekonominya yaitu di nirah dan produksi gulanya. Jadi nirah ini menjadi produksi gula aren, itu produk unggulan kita seperti itu. Oke, boleh diberitahu ke pemirsa Bang Ilham, apa-apa saja produk turunan dari tanaman aren ini? Kalau kita lihat di hadapan kita sudah ada beberapa contoh yang dibawa oleh Bang Ilham ya pemirsa ya. Di sini ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, ada juga yang di botol dengan berbeda warna. Ini apa Bang Ilham? Boleh dijelaskan? Jadi ini produk salah satu turunan tanaman aren ya. Jadi kita ada beberapa produksi yang kita ambil sampelnya di sini. Pertama yang warna putih ini ya, atau warna merah kemerahan ya, boleh saya pegang ini ya. Diperlihatkan kepada pemirsa. Ya, jadi ini salah satu minuman sehat ya. Jadi di Sumatera Utara ini ada dua produk yang dikenal dengan produk ini, yaitu namanya nira manis, nira segar. Itu biasa dikonsumsi untuk ya kalau yang udah familiar itu ibu menyusuin, untuk kesehatan juga, untuk diet itu nira dari nira segar, tapi belum fermentasi. Jadi ini minuman sehat. Nah, tapi ada juga yang terkenal itu namanya tuak di Medan ya, di Sumatera Utara itu. Itu sudah fermentasi, itu menjadi minuman tradisional lah khas Sumatera. Ya, jadi kita masih difokus di nira ya untuk yang segarnya. Terus kita di sini kalau kita produksi keturunan selanjutnya, kita bisa diproduksi dari nira ini kalau kita masak menjadi gula cair.
Jadi gula cair ini seperti ini, dia masih... Oh, ini gula cair iya. ya. Nah, ini seperti ini gula cairnya. Ini seperti madu sih. Betul, betul. Saya kira tadi madu malah. Seperti madu, jadi ini 95% mendidih, mengental dia, kita angkat. Jadi sebelum mengeras menjadi gula cetak, kita angkat dan produksinya menjadi gula cair, aren. Ya, jadi dia madu biasa ini digunakan untuk minuman-minuman boba, minuman kekinian ya, gula sehat penggantinya ini ya, lebih simpel. Terus minum susu, minum teh, kita bagus ini campurannya gula aren cair ini ya. Jadi ya sekarang kan minum-minuman hit terkenal sekarang kan sudah kopi-kopi itu Starbucks atau yang lainnya sudah menggunakan gula-gula aren ya. Ini yang lebih praktis sih sebenarnya di gula cair. Dan selanjutnya ini gula yang sudah familiar nih di Indonesia, namanya gula cetak. Gula cetak atau gula ini ya, gula bakul dibilang ada. Jadi ini sudah terbentuk dia gulanya. Itu biasa ini kalau ibu-ibu boleh saya pegang boleh, ya. Nah, ini dia pemirsa. Iya, jadi seperti ini. Jadi ini gula cetak yang kita berinovasi sih, ada yang bentuknya bulat, terkenal ibu-ibu mungkin di rumah. Ada yang bulat. Bulat itu yang seperti ini dia, biasa ada yang bulat besar ya Bang ya, iya, ada yang kecil. besar, tergantung daerah masing-masing dan inovasi sih. Dan kita membentuk seperti peta ini supaya lebih keren aja gitu kan. Dan kita membedakan kadang-kadang yang produksi yang asli dengan yang campuran gitu kan, karena kita ada berbagai permintaan gitu. Tapi kita cetak ini yang murni, yang bagus, aroma khas arennya dia dapat dia kalau itu dia. Betul. Jadi lebih unik sih di aren yang cetak ini gitu, supaya daya beli lebih ibu-ibu itu kok bentuknya unik gitu, kita bentuk petak gitu kan. Supaya lebih berbeda ya. Seperti itu dia. Terus ada selanjutnya ini habis dari gula cetak ke gula semut. Gula semut. Iya, gula semut ini yang seperti ini dia, Pak. Jadi serbuk dia. Oh iya. Ya, jadi semut ini serbuk biasa digunakan ya untuk di hotel ya, lebih simpel dan lebih praktis. Tidak gampang expired, basi ya. Jadi kita ciptakan yang semut. Jadi semut ini biasa digunakan untuk pengiriman internasional ekspor. Ya? Wow. Kita standarnya wajib menggunakan yang semut. Karena dia bisa tahan bertahun-tahun. Wow, gitu. Bertahun dia. Karena kadar airnya sudah di bawah 2%. Ya, jadi lebih tahan lebih lama, kering dan simple sih seperti itu. Jadi ini produk yang paling tinggi lah nilainya di tanaman aren. Jadi ya ini produksi dari hasil dari si nira ini. Nira ini diolah menjadi gula cair, gula cetak, menjadi gula semut seperti itu. Dan ini dari nira. Ada juga kita yang kalau tahu di pohon aren tuh terkenalnya lagi satu lagi, kolang kaling. Kolang kaling. Itu makanan sehat juga itu, makanan sehat yang rendah seratnya itu ya. Jadi bagus itu kalau dikonsumsi untuk kesehatan, untuk sendi-sendi tulang dari kolang kaling gitu dia. Iya. Apalagi kalau bulan Ramadan ya. Iya, itu Ramadan sangat diburu itu kolang kaling. Karena memang manfaatnya yang luar biasa, menyehatkan juga ya. Baik, nah ini kan luar biasa sekali produk-produk turunan daripada tanaman aren ini baru dari nira ya, Bang ya, belum lagi daunnya bisa dimanfaatkan sebagai apa Bang kalau kita bahas yang lainnya, produk turunannya yang lain? Oke, kalau kita bahas secara detail dari pohon tanaman aren itu, yang pertama daun dan lidi ya, tanaman lidinya itu juga tanaman aren ini bermanfaat lidinya. Lidinya itu digunakan untuk sapu. Iya, jadi lidi aren itu lebih keras dibandingkan dengan lidi-lidi kelapa ataupun sawit. Jadi kita terus berupaya berbudidaya supaya banyak populasinya dan bahan baku nanti gampang jadi sejauh ini kita masih kesulitan juga bahan baku aren secara budidaya. Makanya kita fokus di situ konsultannya. Jadi lidinya sangat bermanfaat juga untuk kerajinan tangan ya. Terus yang kedua itu ada di ijuk. Iya, ijuk itu di batangnya yang lilit itu biasa untuk sapu. Sapu ijuk. Ya, untuk penyaring juga air tanah yang tidak bagus. Terus ada untuk ini atap rumah adat. Biasa pakai ijuk. Nah, itu bermanfaat juga. Jadi alamiah semua sih sebenarnya. Terus ada lagi yang kita kenal namanya akar aren gitu. Akar aren. Akar aren juga manfaatnya. Untuk apa, Bang Ilham? Jadi kalau akar aren kita sih sebenarnya sudah melakukan riset buat produk juga.
akar aren itu khasiatnya untuk laki-laki nih sebenarnya, stamina laki-laki. Oh, Nah, iya, iya. jadi stamina laki-laki kita dari akar aren ini. Akar aren sama seperti kayak ginseng gitu kan, Ginseng, tapi iya, betul. akar aren ini juga luar biasa. Wah, ada manfaatnya untuk laki-laki, stamina laki-laki dewasa Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi ada formulanya khusus yang untuk bisa kita gunakan dan nilainya sangat tinggi. Wow. Karena kalau akar aren ini ya secara untuk jamu-jamu tradisional nilainya lebih tinggi dan bisa daya belinya, daya masyarakat untuk kemasyarakatan lebih banyak gunanya gitu, lebih alamiah Iya, gitu iya. dia dari akarnya. Terus terakhir sih batang. Batangnya. Ya, batang sih biasa kita gunakan untuk tiang-tiang pondasi rumah-rumah panggung itu bisa digunakan dari batang aren. Iya, Seperti iya. itu. Wah, luar Jadi semua biasa. dari akar yang Mbak bilang tadi sampai produksinya Buahnya, semua produktif gitu. sangat produktif Sangat untuk tanaman yang produktif. satu ini ya, luar biasa. Iya. Dari akar, batang sampai ke buahnya semua bisa dimanfaatkan dan menghasilkan tentunya perekonomian begitu Iya, ya Bang ekonomi Ilham, ya, masyarakat. luar biasa menambah perekonomian masyarakat. Dan tentunya ini sangat baik sekali kalau dibudidayakan begitu ya Bang ya. Benar, Tentunya benar. peluang bisnisnya juga sangat baik kalau kita melihat produk-produk turunannya yang sangat banyak dan tadi kata Bang Ilham ini berproduksi setiap hari begitu ya sampai dijuluki sebagai tanaman ATM gitu ya, luar biasa. Nah, kita perlu mengetahui juga nih Bang Ilham dan juga pemirsa di rumah pasti sangat penasaran bagaimana sebenarnya pembudidayaan dari tanaman aren yang sangat luar biasa ini begitu. Kalau kita sering melihat pohonnya besar Iya. begitu ya Bang ya. Kalau untuk membudidayakan tanaman aren ini sebenarnya apa-apa saja yang perlu diperhatikan di awal? Apakah kondisi tanahnya, dia baiknya tumbuhnya di tanah yang seperti apa, kondisi yang seperti apa begitu Bang Ilham? Oke, baik untuk budidaya aren ya. Kalau kita bahas tentang mau budidaya aren, dia sebenarnya kita ini ada dua sektor yang mau kita bahas dia. Jadi ada sektor petani industri atau petani bisnis ya. Yang kedua itu petani pure petani. Iya. Jadi dari luas lahan dan jumlah batang gitu ya. Jadi ada dua sektor. Jadi kalau masyarakat ingin budidaya, mau kemana sektornya dulu? Kalau dia ingin yang berlangsung bertani, ya di situ dia pemanen, di situ dia produksi. Nah itu petani khusus dia melaksanakannya. Tapi kalau petani bisnis, dia ada jumlah batang yang tertentu, lebih besar lah volumenya. Jadi ada dua sektor dulu yang mau kita beda. Jadi mau petani pure atau petani bisnisnya gitu. Jadi kalau saya cerita mau bahas tentang petani bisnis, itu biasa sih luas lahan di 1 sampai 2 hektar dengan populasi yang maksimal, jarak tanam yang benar, juga penyisipan yang benar, itu hasilnya luar biasa. Nah, jadi di cerita petani bisnis 1,1 hektar sampai 2 hektar sudah luar biasa hasilnya. Apabila ditanam dengan jumlah yang benar dan jarak tanam yang benar. Nah, dan aren ini tumbuh dari dekat laut ataupun pergunungan bagus tumbuh. Jadi fleksibel dia, tapi memang dia lebih bagusnya lagi di perbukitan. Itu ya. habitat aslinya. Tapi bukan berarti yang dekat laut tidak tumbuh, ya, tetap produktif dia. Cuman lebih maksimalnya dia di daerah perbukitan gitu. Kalau di Sumatera ya zonanya kalau kita garis, kalau dari Binjai itu ya Bahoro atau Bukit Lawang, ke Telaga, Deli Serdang, termasuk ini kawasan Sibolangit, itu kawasan dia, sampai Simalungun, ya kaki-kaki Bukit Barisan itu habitat aren yang super ya. Produktifnya sangat tinggi produksinya di sana. Gitu seperti itu. Jadi kalau mau budidaya aren yang bisnis, tanamlah di atas 1.000 batang dengan populasi dengan luas lahan 2 hektar lebih seperti itu. Gitu. Jarak tanam itu bisa nanti di setting ya. Ada sih yang sudah kita riset bisa jarak tanam 2,5 meter baris, lebarnya 8 atau 9, 10 tergantung konstur tanahnya.
Ya, nanti kalau mau konsultasi langsung bisa aja searching di PT Sultan Aren. Nanti di PT situ Sultan bisa Aren, ya. didetailkan langsung seperti itu. Oke, baik. Wah, Iya. luar biasa. Jadi memang ada segmentasinya ya, Iya. begitu ya, Bang Ilham ya. Apakah untuk bisnis, apakah memang untuk bertani saja yang memang Iya. betul-betul untuk petani pure begitu seperti yang dijelaskan Bang Ilham, luar biasa. Nah, kalau untuk penanamannya ini Bang, yang duluan dipersiapkan apa ini? Benihnya kah atau bibitnya? Itu seperti apa? Oke, jadi kalau budidaya kita saya sudah melakukan beberapa penelitian dari jenis ya. Jenis itu ada 3, kita amati 3 jenis aren yang berdasarkan masa produksi. Oh. Jadi masa produksi cepat, sedang, dan lama gitu ya. Jadi ada 3 jenis yang sudah kita amati. Yang paling cepat itu 5-6 tahun, itu namanya varietas aren genja. Aren genja atau hibrida lah, lebih cepat dia. 5-6 tahun sudah panen gitu dia. Terus yang kedua aren sedang atau aren dalam, itu 8-10 tahun baru produksi. Yang ketiga itu aren lokal, aren kampung atau aren hutan yang biasa tumbuh liar di perbukit-bukitan. Iya. Nah, itu yang jenis ketiga. Biasa dia masa panennya 10 sampai 20 tahun baru produktif itu. Gitu berdasarkan konstur tanah dia baru bisa berproduksi. Tapi kalau kita untuk budidaya, saya rekomendasikan memang ke aren genja dengan aren sedang. Tapi mayoritas ke aren genja. Okay. Kenapa? Karena di situ kita mau mengejar waktu nih, ngejar waktu cepat produksi supaya hasil cuannya ya cepat juga. Seperti itu. Kalau cepat produksi juga pasti menghasilkan uang lebih cepat. Cuman dia punya kelemahan, jadi punya kelemahannya itu cepat habis. Cepat habis karena lebih pendek pohonnya. Tapi kita punya menyiasatin untuk supaya gimana walaupun cepat tetap produksi terus. Itu kita per 5 tahun sisip. Disisip aren baru. Oh gitu. Makanya tadi jarak tanam itu kita setting. Misalnya 2,5 meter baris, lebarnya 10. Kan terlalu lebar tuh 10. 10 meternya itulah nanti menyisip. Untuk penyisipannya itu. Iya, kenapa di sini budidaya aren itu harus detail ini kita tahu. Jangan asal tanam, suka-suka gitu, tidak. Kita kalau mau benar serius dari jarak tanam yang benar, jangan lupa penyisipan dan perawatan. Kenapa penyisipan ini sangat penting? Karena kita di sini namanya petani produksi. Jadi petani produksi, kita bertani, kita produksi. Yeah. Kalau kita bertani cabai atau bertani pisang, ya udah kita bertani, kita jual langsung. Nah, tapi kalau di sini kita melakukan produksi. Seperti kita bertani sawit, kita harus bangun pabrik sawit menjadi produksi minyak goreng. Ya, kalau ini seperti itu juga. Kita bertani aren, melakukan produksi, menciptakan produk-produk aren ini. Makanya harganya stabil petani aren ini kalau menciptakan produk. Nah, penyisipan itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan penyisipan, brand kita yang sudah kita bangun, enak nih produksi ini terus sampai 15 tahun. Tapi kita nggak melakukan penyisipan. Tiba mau habis nanti masa produksi, pekerja lapor sama kita bahwasanya, Pak ini pohon-pohon kita sudah mau habis ini. Baik. Di situ kita tanam ulang, terlambat, semua kerja hilang. Brand yang sudah ada nama kita harus ulang lagi, pekerja yang sudah kita bangun dari nyaman, tidak ada apa lagi, butuh lagi pembaruan lagi. Jadi betul yang dikatakan Bang Ilham, harus benar-benar diperhatikan apa-apa saja sebelum mulai membudidayakan Bang Ilham ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita ya pemirsa. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami. Jangan lupa kami juga membuka line telepon interaktif ya bagi Anda di 08116100 386. Kami masih akan kembali setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani ya. Kori masih bersama dengan Bang Ilham Saputra. Di sini kita masih membahas tentang pengembangan budidaya tanaman aren. Nah, kalau kita ngobrol bersama konsultan ini luar biasa memang ya pemirsa. Memang sangat memahami dunia
tanaman aren sedetail mungkin. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa juga dengan Bang Ilham yang memang tanaman aren ini sangat luar biasa. Produktivitasnya tinggi, juga tentunya peluang bisnisnya juga cukup baik ya kalau kita bisa membudidayakannya untuk segmen bisnis begitu. Karena memang dia ada dua segmen, apakah untuk bertani saja atau memang untuk ditanam untuk bisnis seperti itu pemirsa. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh, mana tahu ada di luar sana yang juga sebagai pembudidaya tanaman aren ataupun memang yang ingin memulai membudidayakan tanaman aren, boleh ya bertanya-tanya langsung dengan Bang Ilham di sini. Silakan menghubungi kami di 0811 6100 386 ya. Baik, nah tadi Bang Ilham sudah menjelaskan luar biasanya ya, ternyata ada 3 jenis juga ya, yang tentunya kalau untuk bisnisnya lebih ke aren genjah begitu ya Bang ya. Nah, sebelum kita mulai ini ada yang telepon ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, Ibu atau Bapak? Bapak. Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Beni, Pak Beni. Pak Beni. Pak Beni, silakan Pak Beni, bertanya apa Pak Beni? Nah, ini kan saya mengikuti acara ini di TVRI. Iya, Pak. Pembudayaan. Ini bibitnya di mana dibeli ya? Di Medan, Pak. Iya, maksudnya di Medan di mana, Pak? Di Jalan Medan Binjai, Pak. Iya, Di maksudnya kilometer saya tahu. 15 ada di Tanjung Merawa, ada kita di Binjai juga ada kita stoknya, Pak. Kalau di Binjai di mana? Saya orang Binjai. Di Eh, mananya? Kalau untuk kontak nanti lebih detailnya Pak, bisa di PT Sultan Aren, Bapak searching di Google, ada kontak saya Pak di situ Pak. PT Nomor? Sultan Aren PT ya Pak Sultan ya? Aren, nanti kontak di 0813. Sultan. Iya, PT Sultan Aren Indonesia Pak. Waduh, terputus ya. Terima kasih Ya, Pak Beni sudah menghubungi. Boleh dicoba di searching ya Pak Beni. Boleh coba di searching ya PT Sultan Aren. Nanti di situ Indonesia. sudah PT Sultan Aren Indonesia. Ya, Nanti di situ juga sudah ada Kontak. nomor teleponnya ya, kontak personnya yang bisa ditanya-tanya langsung kalau memang Pak Beni tertarik untuk membeli bibitnya tadi ya Pak Beni ya. Sepertinya Pak Beni ini juga ingin memulai membudidayakan tanaman aren ya, tertarik juga melihat tayangan kita ini. Untuk itu pemirsa harus saksikan sampai dengan akhir acara nanti ya. Untuk Anda yang juga ingin bertanya-tanya langsung, boleh silakan menghubungi kami di 0811 6100 386 ya. Pak Beni juga boleh dicoba hubungi kembali kalau memang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya Pak Beni ya. Baik, nah tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Ilham untuk ketiga jenisnya. Yang lebih cepat berproduksi itu paling cepat tuh 5-4 tahun itu 5-6 aren tahun. 5-4 tahun ya. 5-6 tahun. 5-6 tahun, Iya. 5-6 tahun ini tuh aren genjah begitu ya Bang Ilham. Baik, nah kalau untuk masa produksinya ini berapa lama dia Oke. bisa berproduksi Bang? Iya. Jadi kalau aren genjah ini 5-6 tahun produksi, panen ya, 5-6 tahun panen maksudnya. Masa produksinya itu di usia berakhir di 12 sampai 15 tahun. Oh, Nah, jadi lebih kurang masa produksinya ya 6 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 Iya, tahun 8 bisa tahun, Dan. berproduksi ya, Produksi. luar biasa. Nah, dan itu tiap hari produksi. Jadi kita riset dari produksi kebun kita yang percontohan dari tahun 2017 sudah mulai produksi kita sampai sekarang kebun dapur itu masih membuat gula aren. Itu riset percontohan kita. Padahal dulu kita coba-coba untuk budidaya aren belum skala besar, masih sekitar 300 sampai 400 batang aja. Wow. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah tanam lebih kurang 5.000 batang untuk di kebun PT Sultan Aren. Nah, jadi kita membangun kemitraan se-Indonesia. Jadi untuk pembimbingan, konsultasi, kita mempunyai kemitraan untuk yang ingin membangun kebun aren ya. Jadi kita merangkul lah untuk masyarakat yang sebenarnya tanaman investasi. Sangat bagus ya orang-orang yang pekerja, yang ingin pensiun gitu kan, mempersiapkan pensiunnya. Sebelum pensiun nih, budidaya aren ini sangat bagus gitu. Iya, Jadi betul. dia setelah selesai pensiun ada nilai kegiatan dia yang produktif gitu. Jadi biasa pekerja-pekerja yang usianya 45 sampai 50 itu udah mikir tuh pensiun mau kemana gitu kan. Alternatifnya budidaya aren ini sangat bagus karena produknya ini ya diterima sekali sama masyarakat. Gula ini komoditi utama. Komoditi utama. Komoditi betul. dari dulu kita selalu produksi atau mengkonsumsi gula ya.
Bahkan kita sampai impor untuk gula aja gitu kan. Jadi nggak ada matinya lah produksi gula. Nah, dan memang kita produksi gula ini yang saya amati di nasional ini mirisnya aren ini masih banyak oplos. 95% di pasaran itu yang menyuplai gula aren namanya gula merah sebenarnya saya juluki. Itu oplos semua seperti itu. Oh, ada bedanya nggak ya Bang ya yang oplos itu dengan yang murni alami Iya. gitu? Jadi kalau kita membedakan warna sama, tapi dari saat kita pegang yang asli dengan yang oplos itu beda dari aroma. Nah, aromanya itu yang asli itu khasnya enak di harum dia. Tapi kalau yang oplos biasanya agak bau langu gitu kan, atau rasanya pun dia dari rasa kelihatan kadang pahit, kadang dia pedar gitu ya, nggak enak Oke, lah, baik. lebih jauh Kita angkat dibandingkan. telepon lagi di sini Bang Ilham. Halo. Selamat sore. Sore, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Gom di Medan. Pak Gonggong di Medan. Silahkan Pak Gogok ingin bertanya apa Pak? Saya mau tanya, Mbak, ke narasumbernya, untuk potensi produksi nira aren itu per hari itu seberapa besar? Kemudian bagaimana nih aren ini agar cepat berbuah? Apa kiat dan tipsnya, baik pupuk ataupun cara pengelolaannya agar arennya cepat berbuah, Mbak? Iya, baik. Itu saja Pak Terima kasih, Gogok. Mbak. Iya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Baik. Nah, tadi kan sudah jelaskan Bang Ilham bahwa memang tanaman aren ini berproduksi setiap hari. Untuk potensi produksi perharinya itu seberapa besar, kemudian supaya cepat berbuah itu ada caranya nggak Bang? Iya. Apakah ada pemupukan dan lain-lain? Jadi pertanyaan pertama, berapa sih produksi satu batang aren gitu ya? Jadi hasil pengamatan kita ya untuk jenis yang genja ya, gitu. Genja itu produksi satu harinya itu di 4 sampai 15 liter per hari. 4 sampai Iya, 15 4 liter sampai per hari. Iya, Wow. 15 liter. Jadi bervariasi beda-beda, nggak semua jenis itu sama, nggak semua pohon itu sama sampai 10 liter nggak gitu dia. Jadi ada yang 4 liter, ada yang 7, ada yang 10 gitu ya. Tapi saya sih normalnya kalau untuk budidaya menghitungnya nilai yang paling rendah aja, 4 liter aja gitu sudah cukup. Jika dikerjain dengan benar gitu kan, ditata dengan benar gitu, itu udah luar biasa hasilnya. Karena untuk ciptakan gula aren cetak ini yang familiar ini di Indonesia ini, dia butuh 7 liter 1 kilo. 1 kilo butuh 7 liter ya? Ternirah ini. 7 liter nirah. Jadi kalau musim hujan sama musim kemarau dia memang ada perbedaan sedikit. Kalau musim hujan sih biasa 8 liter 1 kilo. Kalau musim kemarau dia 6 sampai 7 liter dia 1 kilonya. Jadi lebih kurang nilai ekonominya setengah kilo gula per hari per batang. Nilai ekonominya. Luar biasa. Per batang ya. Per batang tiap hari Bayangkan ada produktif. dikali berapa batang Iya, ya Bang ya, ya, luar jadi, biasa. Untuk budidaya aren itu kalau hitung-hitung ya secara detailnya memang luar biasa. Tapi apabila dikonsep dengan benar dari tadi saya bilang jarak tanam, populasinya gitu kan dikerjain dengan benar itu dan hasilnya akan maksimal seperti itu. Baik, nah kalau agar cepat berbuah itu ada caranya Oke. nggak Bang? Jadi kalau untuk cepat berbuah memang untuk varietas genja standar untuk masa berbuahnya 5-6 tahun. Itu sudah standarnya dia di umumnya. Nah, dan ya pemeliharaan ya itu utama, pemeliharaan itu sangat penting. Jadi penjagaan rumput yang supaya pas masa pertumbuhan itu jangan sempat rumput yang lebih tinggi dibandingkan bibit yang atau tanaman yang sudah ditanam itu menghambat juga pertumbuhan, makanya tetap dijaga sih. Tapi saya selalu membina petani itu supaya menghemat kos biaya untuk berbudidaya aren, kita bijak ini. Ya, jadi lahan ya misalnya contoh ada petani yang ingin budidaya aren, nah 2 hektar gitu contoh ya. Jadi lahan itu sambil menunggu produktif, kita tanam itu tanaman palawija yang masa panennya 3 sampai 6 bulan. Seperti ya kacang gitu ya, cabai gitu. Jadi terus istilahnya tumpang sari iya, begitu ya pisang Bang ya? gitu. Jadi kita nggak perlu merawat lagi lahan, kita mupuk si cabai, si aren yang di sebelahnya tuh terkena dan jadi subur seperti itu. Jadi dia bisa dikelola lahan itu sampai 3,5 tahun. Oh, gitu. Jadi 3,5 tahun kita nggak merawat kan, dan lahan itu cashback sama kita, Iya. karena menghasilkan kan dari palawija tadi gitu. Jadi ada 2 alternatif sih kalau misalnya bisnis yang
nggak mau sih urusan sama lahan ini kan, saya nggak basic ini di pertanian, saya kan Oke. ini bisa nanti diserahkan sama penduduk sekitar lahan gitu kan. Baik, kita angkat Di- telepon kita yang ketiga oke. Bang Ilham. Halo, selamat sore. Selamat sore, Iya, dengan Bapak dengan siapa Andre. di mana, Pak? dengan Andre Pak Andre. Pak Andre di mana, Pak Andre? di Galang. Di Galang. Silakan Pak Andre yang bertanya apa, Pak? Kira-kira tanaman aren ini cocoknya di kultur tanah yang gimana, Mhm. Pak? Oke. Apakah bisa di daerah-daerah berpasir kah, Oke. ataukah daerah pegunungan Iya. untuk menanam pohon aren ini? Iya, baik. Iya, itu saja Pak Andre. Iya, saya rasa itu aja. Terima kasih, selamat Iya, sore. terima kasih Pak Andre. Sepertinya juga tertarik ya untuk membudidayakan tanaman aren di sini ya. Baik, nah untuk kultur tanahnya seperti apa? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Bang Ilham ya. Kalau untuk tanah-tanah berpasir bisa nggak kira-kira Bang Oke, Ilham? ya, pertanyaan yang bagus ini. Jadi budidaya aren memang harus detail ya kita ya. Jadi tanah berpasir bisa nggak gitu kan? Jadi jarak tanam ini, Ya. cerita jarak tanam. Jadi kalau habitat aren ini memang dia bisa tumbuh dari pesisir laut sampai perbukitan di gunung. Jadi memang setting jarak tanam itu mempengaruhi. Karena tanaman aren ini suka lahan yang lembab, tahan yang lembab, yang dingin gitu kan. Jadi kalau misalnya pesisir itu biasa panas gitu kan. Jadi kita buat setting jarak tanamnya itu lebih rapat. Jadi lebih rapat biasa sih kita setting kalau dekat pesisir tetap ya, pasir tetap produktif Tetap bisa ya. selagi tanah itu nggak terendam air. Oh iya. Jadi iya. kalau misalnya terendam, kita buatlah tanah itu nggak terendam gitu. Iya, Jadi iya. setting jarak tanamnya kita rapatkan. Biasa sih kita kalau dekat laut ya kita rekomendasi 3 kali 7 meter. Ya, jadi 3 meter berbaris, lebarnya 7. Seperti itu dia. Oke, baik. Jadi Nah, tanah lahan tetap dingin, tetap tetap sejuk. bisa ya berproduksi di Iya, tanah yang jadi lahan tetap berpasir. sejuk dia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini ya pemirsa. Nah, ini dia ya Bang Ilham ya. Oke. Nah, ini apa nih? Di mana Bang tadi Ini kalau di boleh tahu kebunnya? kebun ini di Tandem ini. Tandem Tandem. di Deli Serdang ya. Deli Serdang ya. Ya, Wow. arah ke Stabat. Iya, iya. Ya. Ada berapa luas? Ini 2 hektar Tanamannya. ya, 2 hektar. Nah, ini proses pemanenan nirah ini ya. Jadi di sini produksinya juga ada. Di sini kita tempat edukasi ya, edukasi budidaya aren. Kita di situ ada produksi, ada training pemanenan. Kita juga di sini welcome, terbuka, mendidik siapa yang mau belajar manen aren, kita siap terima. Terus kita di sini edukasi untuk mau konsultan budidaya juga kita welcome di sini di kebunnya langsung. Kita bisa lihat produksi gula aren, pembuatan gula aren juga bisa. Iya, ini dia Ya, gulanya. ini gula ya. cetaknya itu tiap hari produktifnya gitu. Wah, tiap hari ya Iya, produksinya tiap ya. hari produksi. Jadi makanya saya bilang tadi ATM tiap hari. Jadi ATM itu kan bisa kita ambil uang tiap hari. Jadi Iya, dia iya. tiap hari produktif. Jadi tahun 2017 sampai sekarang ini histori perkebunan yang dapurnya tiap hari menghasilkan uang. Jadi seperti itu. Jadi ini ini proses dia ya. pemanenan di pagi hari dan panennya 2 kali, pagi dengan sore. Dua kali dalam ya, sehari. jadi ini kapasitas 15 liter. Pagi 10, sore 5 liter. Oh gitu. Berarti lebih kurang kalau gulanya 2 kilo ya, kan 7 liter 1 kilo. Jadi kalau 15 lebih kurang 2 kilo satu batangnya. 2 kilo satu batang Batang, tanaman iya. aren ya, Iya. luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Untuk itu pemirsa, bagi Anda mungkin yang ingin mencoba pembudidayaan tanaman aren, jangan ragu-ragu ya, langsung saja boleh dicoba dengan trik-trik yang tips yang telah diberikan Bang Ilham tadi. Memang harus diperhatikan sedetail mungkin, Iya. tidak bisa kita asal tanam saja Benar. begitu ya. Harus diperhatikan apakah jarak tanamnya, kemudian keadaan tanahnya seperti apa, seperti itu ya pemirsa, luar biasa. Nah, kalau untuk milih bibit yang baik itu seperti apa Bang? Karena kan katanya kalau untuk menanam suatu tanaman awalnya itu bibitnya dulu nih yang harus Iya. baik kualitasnya Unggul begitu ya. ya. Harus yang bibit yang unggul. Karakteristik bibit yang unggul untuk Oke. tanaman aren seperti apa? Jadi untuk dari lihat fisik tanaman ya, dari fisik tanaman biasa kita amatin nira yang konsisten keluar. Nira yang Produksi. konsisten produksinya. Iya, jadi produksinya itu biasa standarnya itu aren itu 2 sampai 3 bulan. Itu yang dikatakan normal. Jadi tiap hari manen dari 2 sampai 3 bulan dia produksi di satu mayang itu. Itu yang kita kategorikan yang unggul, yang bagus ya. Jadi dia konsisten tiap hari kasih uang
dan dia nggak macet di tengah jalan sampai 2 sampai 3 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita amati dari tingginya. Tingginya itu minimal 5 meter. Nah, 5 meter itu yang bagus. Jadi kenapa 5 meter minimal kita amati? Karena supaya nanti pohon generasinya 5 meter juga. Iya, iya. Karena kok di bawah itu niranya kadang nggak manis dan cepat habis. Jadi kita ambil yang kategori yang kedua yang 5 meter ke atas, yang paling standarnya. Terus yang ketiga dari benih. Jadi benih itu dari biji ya, biji itu kan kolang-kaling ya, dari kolang-kalingnya yang udah tua kita panen, tapi kita ambil itu yang bulat-bulat, yang butirannya yang bulat dan mengkilat. Bulat sempurna. Iya, begitu bulat ya? sempurna dan mengkilat, jangan gepeng. Pernah kita riset kemarin itu di kebun di salah satu di Binjai, ada sekitar 50 batang itu kan, kenapa niranya sedikit gitu. Saya riset ke situ beberapa kali kunjungan, saya amatin, ternyata dari ambil hasil benih yang sudah tua, nira pohon bijinya itu gepeng gitu kan, kayak kuaci kecil-kecil gitu, maksudnya lebih nggak bulat dia. Nah, jadi niranya rata-rata sedikit dan kita ambil sampel-sampel itu, di situ produksinya jadi sedikit. Makanya saya ambil riset, diambil biji yang bulat, yang kilat itu yang kita kembangkan seperti itu. Oh, gitu. Dan kita juga sudah di bawah naungan Dinas Balai Benih untuk Dinas Balai Benih yang di Medan ya. Kita sudah diawasi juga untuk pengembangan aren untuk budidaya atau benih, sumber benihnya. Kita sudah menjadi salah satu sumber benih seperti itu, Mbak. Oke, wah luar biasa. Berarti kalau pemirsa di rumah seperti Pak Beni tadi ingin membeli bibitnya bisa ya Bang ya? Bisa. Bisa ya. Ya, nanti dihubungi aja di kontak yang ada di website PT Sultan Aren Indonesia. Oke, baik. Nah, seperti itu ya pemirsa ya, luar biasa sekali untuk tanaman aren yang memang produksinya setiap hari ya, tanaman ATM ini ya pemirsa ya. Anda pemirsa yang masih ingin bergabung bersama kami boleh ya, kita masih ada waktu di 0811 6100 386. Setelah yang berikut ini ya pemirsa, kami akan kembali tetap bersama kami di Ayo Bertani. Anda kembali bersama kami pemirsa di Ayo Bertani ya. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Ilham ya, sudah bercerita panjang lebar ya tentang tanaman aren di sini. Kalau untuk tanaman aren tadi Bang Ilham menjelaskan bahwa perawatannya ini yang juga perlu sangat diperhatikan. Nah, untuk perawatan khususnya seperti apa untuk tanaman aren ini Bang Ilham? Oke, jadi untuk perawatan ya, saat masa pertumbuhan. Tanaman aren ini sebenarnya nggak seribet tanaman lain ya. Jadi karena kan ini tanaman konservasi, tanaman hutan ya. Jadi tanaman yang sebenarnya ramah lingkungan gitu. Dia bisa hidup mandiri. Jadi perawatannya sebenarnya jaga rumput aja. Jaga rumput, rumputnya. jangan sampai rumput itu lebih tinggi tinggi dari tanamannya. Iya, saat masa produksi, saat masa pertumbuhan. Saat masa pertumbuhan. Ya, jadi menjaga rumput, jangan sampai melilitin atau lebih tinggi. Yang kedua ya kita pupuk sampai saya sih biasa 2 tahun 3 tahun aja perdana. Pemupukan secukupnya per 3 bulan sampai 4 bulan kita beri pupuk ya, mau kimia ataupun yang organik tergantung mitra kita seperti itu. Jadi nggak repot sih sebenarnya, dan hama juga nggak terlalu banyak ya untuk tanaman aren ini seperti itu. Biasanya hamanya apa tuh Bang kalau aren ini? Jadi kalau yang tanaman masa produksi sih di kumbang yang menyerang batang. Nah, tapi kita amati hanya ya 5% aja penyerangan terhadap kebun aren yang sudah jadi, sangat minim lah, bisa toleransi. Terus yang kedua saat masa pertumbuhan di hamanya biasa yang kita temui di budidaya ini monyet ya, iseng monyet ya. Monyet iseng itu menyabut bibit yang baru kita tanam. Ya. Tapi kita punya menyiasati sudah melakukan beberapa percobaan. Kita coba itu memanipulasi secara penanaman itu dengan tidak terlalu bersih lahan itu. Jadi kalau mau budidaya aren awalnya kalau ada nampak di situ wilayah monyet ataupun babi pun mau juga menyerang itu. Nah, jadi lahan itu biarkan rumputnya ada dulu, jangan bersih kali. Nah, jadi biar memanipulasi tidak ada tanaman baru di situ nampak si hewan tadi. Kalau bersih malah suka ya monyetnya berdatangan iseng gitu dia ya. nampak ada tanaman baru, dicabutnya batangnya, dimakannya, padahal cuman iseng aja cabut itu yang kita temukan.
Jadi cara memanipulasinya biarkan ada rumput-rumput dulu, seperti itu. Jadi monyet itu tidak terkecoh itu. Tapi kalau udah 6 bulan, udah duduk dia sudah adaptasi tanamannya, sudah nggak iseng lagi si monyet sama si hewan babi itu dia. Oke, kalau untuk hama apa tadi Bang yang pertama? Kumbang. Kumbang itu bagaimana penanganannya? Jadi kalau untuk kumbang kalau ada penyerangan biasa kita gunakan itu pakai jaring. Nah, jadi di kebun itu kita buat jebakan kayak laba-laba gitu kan, tapi jaring yang sebenarnya jaring layan yang halus itu, dan dikasih lampu sih di dekat jaring itu. Biasa malam itu kumbang itu lewat di lampu itu dan terjebak sama si jaring tadi, dia ngumpul di situ. Jadi mengurangi apa tadi kumbang tadi untuk makan batang-batang aren, itu dia caranya seperti itu. Wow, oke, baik. Nah, tentunya tidak terlalu repot sebenarnya, tidak terlalu banyak hama yang mengganggu juga ya, yang bisa diantisipasi lah ya pemirsa ya. Baik, nah ini kan luar biasa sekali untuk aren ini berproduksi setiap hari. Kalau untuk proses pemanenannya seperti apa, boleh diceritakan Bang Ilham? Ya, jadi kita sudah melakukan beberapa riset ya dari proses pemanenan ke depan. Jadi kita bangun konsepnya tadi jarak tanam yang sudah kita desain agar produksi pemanenan nanti lebih gampang. Kenapa tadi saya sebutkan pemanenan jarak tanam itu 2,5 meter. 2,5 meter. Ya, baris. Agar nanti saat masa produksi, saat masa panen itu pemanen tidak naik turun lagi. Jadi dari pohon ke pohon dia bisa dibuat. Jadi nggak susah naik turun. Nah, jadi kita buat galangan setiap pohon ke pohon agar masa panennya itu lebih cepat dan lebih memudahkan pemanenan. Jadi dari pohon ke pohon dia sudah bisa dipanen itu ke depannya. Jadi desain jarak tanam itu itulah mempengaruhi itu semua. Ya, pemanenannya lebih gampang, hasil produksinya lebih banyak, populasi di satu lahannya gitu kan, dan pemanenan cepat karena dia di satu hamparan. Jadi sejauh ini kan tanaman aren ini liar nih, tumbuh-tumbuh di hutan. Tumbuhnya pun bukan ditanam sama kita, berarti sama hewan nih, dimakan buah kolang-kaling sama musang. Iya, terbuang bijinya, itulah yang tumbuh. Dan itu membuat kita panennya susah. Dari satu ke pohon itu membutuhkan waktu berapa, waktu yang ekstrim itu. Tapi kalau kita bangun konsep kebun, rapi, desainnya sudah bagus, hasilnya luar biasa. Yang pasti setiap menanam pasti menuai hasil dan kalau dirawat dengan benar itu betul. Wah, luar biasa ya. Jadi secara detail ini sudah dijelaskan oleh Bang Ilham ya pemirsa ya. Untuk Anda mungkin tadi seperti yang dijelaskan Bang Ilham, untuk orang tua kita yang sudah mulai mau pensiun, boleh dicoba. Ini salah satu solusi juga yang masih bingung setelah pensiun mau ngapain gitu ya, mau bisnis apa seperti itu. Boleh mungkin dicoba untuk budidaya tanaman aren ya, supaya nanti masa pensiunnya juga ada yang dikerjakan gitu, tetap bisa berproduktif begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, nah kalau Bang Ilham melihatnya tanaman aren, budidaya aren ini potensi bisnisnya seperti apa? Bang Ilham sudah berapa lama ngomong-ngomong untuk bisnis ini? Kita dari tahun 2017 sudah produksi sampai sekarang ya, jadi lebih kurang 6 tahun ya, 5-6 tahun. Ya, kita sudah menggeluti di sini. Kita sudah melakukan ekspansi riset-riset di setiap provinsi. Kita sudah bangun kebun-kebun kemitraan ya, yang memang terbesar salah satunya di Bangka Belitung. Kemitraan kita di sana lebih kurang hampir 50 ke 100 hektar kita tanam. Itu kapasitas yang cukup besar ya untuk kita produksi ke gula semut nanti ke depannya untuk ekspor gula. Nah, jadi di sana dan setiap provinsi terus kita bina, kita membuka kemitraan setiap yang mau ingin berbudidaya aren, kita welcome aja untuk sharing ya ke depannya. Jadi bisnisnya ke depan untuk gula aren ini ya saya bilang tadi nggak ada matinya. Jadi untuk bisnis aren gula ini memang kebutuhan selagi manusia berkembang biak di muka bumi ini, gula itu tetap dibutuhkan. Apalagi gula kita terkenal gula sehat yang kadar gulanya itu lebih rendah dibandingkan gula tebu atau gula putih ya. Itu kimia, jadi kita lebih alamiah. Nah, tinggal kita mendesain ini gimana supaya gula-gula kita ini lebih kekinian gitu kan, lebih diminatin gitu. Dan yang pasti gula aren kita stok tetap habis terus, produksi tetap kekurangan, dimanapun kita cari sekarang gula aren yang asli itu sulit gitu deh. Makanya saya bilang tadi tuh
misi kita menanam skala besar, membuat kemitraan skala besar itu agar nanti gula-gula itu yang di pasaran tidak lagi oplos. Tidak lagi oplos. Iya, jadi betul-betul. rata-rata mirisnya di Indonesia gula-gula lokal kita masih dikuasain oleh gula oplos karena kekurangan bahan baku yang murni gitu. Karena memang di Sumatera ini lumayan sih ada bahan baku gitu kan. Cuman terserap oleh pasar si tua tadi. Jadi pasar tua juga banyak gitu kekurangan, dan tua pun sendiri pun juga dioplos ya, kita lihat di jadi ya memang kita perlu kerja ekstra ya untuk budidaya aren, sosialisasi, kita bangun konsep-konsep kebun ya, blok-blok kebun aren supaya nanti bahan baku kita tercukupin ya. Jadi ya Indonesia ya mengangkat ekonomi masyarakat pada intinya gitu. Karena tanamannya di Indonesia kan gitu. Ya, seperti itu dia, Mbak. Kalau harganya berapa sih Bang untuk aren ini Bang? Oke, kalau untuk gula aren ini nilai ekonominya lumayan tinggi ya, Mbak. Dari dulu nggak akan pernah turun itu. Jadi kalau gula aren cetak yang pada umumnya di pasaran itu 25 sampai 30 ribu per kilo. Nah, jadi gula cetak ini yang asli itu 25 sampai 30 ribu per kilo. Kalau yang gula cair dia per setengah liter, dia di harga 25 ribu. Nah, kalau nira dia per botol. Satu botolnya 10 ribu. Yang paling mahal ini gula semut. Gula semut tuh cukup mahal karena ini pasarnya juga kalau yang super grade A itu sampai 50 ke 100 ribu. 1 kilonya. Per kilonya. Nah, cuman memang yang pasar paling familiar ya tetap di gula cetak kita untuk lokal ya. Seperti itu dia. Oke, nah tadi kan Bang Ilham sebutkan bahwa gula semut ini juga sudah diekspor ya. Sudah kemana saja diekspor Bang Ilham? Kalau untuk gula semut kita ekspannya kemarin ada ke Turki, ada juga ke Malaysia, pernah kita bekerjasama sama di Manado, kita berproduksi di sana yang standar ya. Untuk standar produksi kita memang yang dia mempunyai spek-spek khusus untuk ekspor. Jadi memang produsen kita memang yang mempunyai standar itu di Manado, karena di sana memang dikembangkan oleh Pak Willy ya, Willy Smith terkenal itu untuk produksi gula aren semut yang standar ekspor. Juga kita pernah juga melakukan di Jawa Barat pengembangan aren ini untuk produk-produk spek quality ya, dari quality C, B, A gitu. Jadi kita meriset, memilah-milah seperti itu dia, Mbak. Jadi sebenarnya pasarnya sangat terbuka. Cuman memang untuk ekspor ya perlu banyak belajar, dan produk bahan baku benar-benar disiplin dengan quality. Jangan sampai nanti kita lempar keluar, toh produk kita ditolak separuh jalan atau pertengahan jalan gara-gara kualitas nggak kontrol. Itu bisa membuat nama Indonesia sendiri kan, nama brand kita sendiri. Makanya kita 80% ya fokus memang sih di bangun stok perkebunan dulu gitu kan. Ya pelan-pelan kita membuka pasar yang kualitas gula yang bagus seperti itu dia, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, untuk PT Sultan Aren Indonesia ini kan udah di berbagai provinsi ya. Tadi Bang Ilham menyebutkan. Daerah yang paling potensial yang mana, Bang Ilham? Kalau potensial memang semua potensial ya, Mbak ya. Semua setiap provinsi potensial. Cuman kita fokus memang di beberapa provinsi di Sumatera ya, khususnya itu di Sumatera Utara. Padang, di Riau, di Bangka Belitung, Palembang. Kita Sumatera Utara itu. Tapi kalau di Jawa kita fokus di Jawa Tengah, Purwokerto, di Jawa Barat kita basis juga besar di sana, dan kita kemitraan ada juga di Kalimantan sama di Gorontalo. Wah, luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita dengarkan bahwa ini banyak sekali manfaatnya, kemudian juga sangat produktif begitu ya. Kemudian kalau untuk budidaya tanaman aren ini sebenarnya kendalanya ada nggak sih Bang Ilham? Apa saja tuh kira-kira? Oke, untuk kendala sih sebenarnya masyarakat masih enggan ya. Enggannya karena memang pemanenan biasa. Di pemanenan masyarakat belum ini ya. Misi awam, gimana nanti produksinya, bagaimana nanti pemanenannya, itu jadi masyarakat misi enggan di situnya. Tapi kita, maka terdirinya PT Sultan Aren, komunitas aren Indonesia, asosiasi aren Indonesia, kita disitulah menyelesaikan masalah-masalah itu, supaya dari hilir ke hulunya penyelesaian masalah produksi, pemanenan, itu bisa teratasi. Makanya kita bangunlah konsultannya. Nah, jadi tadi sebelum kita kemari juga ada yang kita jumpa sama petani di Spirok ini, bingung cara manennya. Kita
welcome, kita ajarin, kita buat training untuk masa produksi pemanenan itu. Jadi petani itu tetap tergiring dan sampai hasilnya nggak sia-sia seperti itu. Jadi di masa produksi sih, di masa proses pemanenan konsumen atau mitra itu enggannya di situ dia. Tapi kita terus sosialisasi terus dia, Mbak. Baik, wah luar biasa sekali. Baik, ini nggak terasa itu udah di penghujung acara Bang Ilham. Mungkin ada harapan untuk budidaya tanaman aren ini di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara sendiri Bang Ilham. Jadi kalau untuk di Indonesia, khususnya Indonesia karena kita pegang nasional ya, saya berharap kita sama-sama dapat dukungan ya dari pemerintah ataupun BUMN ya yang banyak bergerak di sektor pertanian, di PTPN, kita menjadi juga diperhatikan ini petani-petani arennya. Jadi selama ini memang besar ya, kita akui untuk tanaman sawit itu sudah sangat besar gitu kan. Kita belum ada apa-apanya, 5%, 1%-nya juga kita belum ada dibandingkan tanaman sawit. Jadi mudah-mudahan saya harap untuk yang mengendalikan itu adalah sedikit memerhatikan untuk sosialisasi ke aren juga, karena ini tanaman khas Indonesia yang super produktif agar masyarakat Indonesia ini terdongkrak ekonominya. Betul, Karena ini nggak butuh luas lahan ya, 2 hektar, 1 hektar, masyarakat yang punya lahan itu nilai produktifnya jika dikonsep dengan benar, itu hasilnya luar biasa, Mbak. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Ilham atas waktunya, ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang menyaksikan. Saya yakin sangat bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu Bang Ilham dan juga PT Sultan Aren Indonesia. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.